Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran mengenai perkembangan historiografi di Indonesia. Perkembangan historiografi di Indonesia. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah peta konsep agar memudahkan kita untuk belajar, yaitu terdiri dari A. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional dibagi menjadi dua, yaitu historiografi masa Hindu-Buddha dan historiografi masa Islam. Selanjutnya yang B, yaitu historiografi kolonial. Di sini kita akan mempelajari mengenai 1. Ciri-ciri historiografi kolonial, 2. Perkembangan historiografi kolonial, 3. Contoh historiografi kolonial, dan 4. Kekuatan dan kelemahan historiografi kolonial. Selanjutnya kita akan masuk ke sub yang C, yaitu historiografi modern. Di sini kita akan mempelajari 1. Ciri-ciri historiografi, 2. Perkembangan historiografi modern, 3. Contoh historiografi modern, dan 4. Kekuatan dan kelemahan historiografi modern. A. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional dapat diartikan sebagai penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Prasasti merupakan salah satu contoh karya historiografi tradisional. Karakteristik historiografi tradisional, yaitu 1. Uraian dalam historiografi tradisional dipengaruhi oleh budaya masyarakat pendukungnya. 2. Dalam historiografi tradisional terdapat kepercayaan mengenai sebuah kekuatan yang menjadi pangkal dari seluruh alam. 3. Historiografi tradisional cenderung mengabaikan fakta-fakta karena terlalu dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Dan 4. Tokoh-tokoh dalam naskah historiografi tradisional digambarkan secara berlebihan. Masa historiografi tradisional dikelompokkan menjadi historiografi masa Hindu, Buddha, dan historiografi masa Islam. 1. Historiografi masa Hindu, Buddha. Prasasti merupakan salah satu bentuk historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Sebagian besar karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha ditulis oleh pujangga keraton. 2. Historiografi masa Islam. Ciri-ciri historiografi tradisional masa Islam, yaitu 1. Masih mengandung unsur mitos. 2. Sudah mengenal unsur kronologi. Kronologi maksudnya itu adalah urutan waktu. 3. Bersifat etnosentris. Perkembangan historiografi tradisional masa Islam. Sebagian besar karya historiografi pada masa Islam ditulis menggunakan aksara Arab atau aksara Arab gundul. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, historiografi mengalami kemajuan dibandingkan masa sebelumnya. Bukti yang mendukung pernyataan tersebut adalah penggunaan tarikh, angka tahun yang disebutkan dengan jelas. Contoh historiografi tradisional masa Islam. Historiografi tradisional pada masa Islam di Indonesia terdiri atas naskah asli yang ditulis oleh para pujangga dan naskah yang menyadur serta menerjemahkan naskah-naskah Arab Persia. Contoh historiografi tradisional masa Islam yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Hasanuddin, Suluk Wujil, Babad Kiangki, dan Babad Tanah Jawi. 3. Kekuatan dan kelemahan historiografi tradisional. Kekuatan historiografi tradisional yaitu terdiri dari 1. Menampilkan genealogi atau silsilah secara runtut dan kronologis. 2. Mengisahkan peristiwa yang dianggap penting. 3. Menunjukkan legitimasi kekuatan para raja. 4. Menampilkan budaya masyarakat setempat. Dan yang kelima adalah menekankan struktur, bukan proses. Kelemahan historiografi tradisional yaitu terdiri dari 1. Bersifat istana-sentris karena membahas kehidupan raja dan bangsawan. 2. Pembahasan terpusat pada kehidupan kaum bangsawan dan tidak membahas kehidupan sosial ekonomi rakyatnya. 3.
mengandung subjektivitas tinggi karena penulis hanya mencatat peristiwa penting yang terjadi di kerajaan. 4. Tidak ada teori yang melandasi penulisan historiografi tradisional atau tidak terdapat metodologi yang jelas. Dan yang terakhir yaitu kelima, sumber-sumber data yang digunakan oleh para pujangga sulit ditelusuri. C. Historiografi modern. Historiografi modern atau historiografi kritis dapat diartikan sebagai karya sejarah yang ditulis para sejarawan akademik atau sejarawan yang mengutamakan cara berpikir kritis. 1. Ciri-ciri historiografi modern, yaitu terdiri dari A. Bersifat Indonesia sentris, B. Bersifat metodologis, C. Bersifat kritis historis, D. Menggunakan sumber lokal dan kolonial, dan E. Pelaku sejarah luas dan beragam. 2. Perkembangan historiografi modern. Penulisan sejarah modern oleh orang-orang Indonesia sudah dimulai sejak masa pergerakan nasional. Pada 1957, para sejarawan dan pengamat sejarah mengatakan Kongres Sejarah Nasional I di Yogyakarta dan Kongres Sejarah Nasional II Tiga. Contoh historiografi modern. Ciri utama karya historiografi modern menggunakan teknik penulisan ilmiah dan menggunakan pendekatan multidimensional. Beberapa contoh karya historiografi modern antara lain A. Pemberontakan Petani Banten 1888 karya milik Sartono Kartodirjo. B. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia karya G.M.T. Kahin. Dan C. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad X1X karya A.B. 4. Kekuatan dan kelemahan historiografi modern. Historiografi memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan sebagai berikut. Kekuatan historiografi modern yaitu terdiri dari 1. Menggunakan penulisan sejarah kritis, 2. Menggunakan pendekatan multidimensional, dan 3. Mengungkapkan dinamika masyarakat Indonesia dari berbagai aspek kehidupan. Sedangkan kelemahan historiografi modern, yaitu menurut sejarawan Universitas Gadjah Mada, Bambang Purwanto, historiografi modern yang bersifat Indonesia sentris menyebabkan sebagian besar pemahaman tentang sejarah di Indonesia bersifat anakronis. Banyak fakta seputar budaya dan kebiasaan kolonial tidak diungkapkan. Historiografi modern belum mampu lepas dari cara berpikir yang mengutamakan sejarah politik. Awal perkembangan historiografi Indonesia sentris cenderung menjauh dari unsur objektif. Kecenderungan ini muncul karena nasionalisme yang ditonjolkan dalam historiografi Indonesia sentris terlalu berlebihan tanpa mengutamakan penelitian secara detail dan akurat.